Doa ya. Tuhan, kami kembali menyerahkan waktu di depan. Mohon Tuhan yang berkenan memimpin kami, mengerti dan mengenal Kristus dengan benar di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, pimpin hamba-Mu dan pimpin setiap kami di dalam mengikuti akan persekutuan pada pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, saya akan share screen. Nah, saudara sekalian, kita sudah sampai di dalam seri kedua ya dari Kristologi ini, dan kita hari ini akan membahas tentang dua natur Kristus. Pada pertemuan terakhir, saya telah memberikan satu pertanyaan penting. Menurut kamu, saya siapa? Kata Kristus. Dan kita telah sampai kepada satu penghujung kesimpulan, jadi Kristus ini sebenarnya siapa? Allah atau manusia? Dan rencana saya hari ini kita akan menjawab pertanyaan yang penting ini. Namun sebelumnya, saudara, saya ingin menunjukkan bahwa dari apa yang kita pelajari pada minggu yang lalu, menimbulkan kebingungan di dalam diri bapak-bapak gereja tentang identitas Yesus. Jadi Yesus ini sebenarnya adalah Allah atau manusia. Ya, kita akan memulai dengan satu hal tentang bidat-bidat kristologi atau pengajaran-pengajaran yang keliru tentang Kristus. Nah, sebenarnya ada banyak, tetapi saya akan memberikan beberapa saja yang penting ya, yang terkenal. Dan semua ini berhubungan dengan antara keilahian dan kemanusiaan Kristus. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, ada bidat yang namanya adopsionisme. Dari kata dasar adopsi ya, jelas sekali pandangan ini mengajarkan bahwa Yesus itu bukan Allah. Yesus hanya manusia biasa yang diadopsi menjadi Allah karena dia hidupnya baik, begitu ya. Jadi ini menolak keilahian Kristus. Yang kedua ada bidat yang namanya Arianisme, dari kata Arius, yang juga sama menolak keilahian Kristus. Jadi Kristus itu bukan diadopsi, tapi itu lebih parah lagi, saudara, diciptakan oleh Bapa menjadi Allah yang second grade atau Allah yang tingkat kedua, ya, kami dua. Berikutnya ada yang disebut dengan doketisme. Ya, doketisme ini juga sama, tapi dia terbalik di dalam arti menolak kemanusiaan Kristus. Jadi ini agak aneh sedikit, saudara. Yang lain banyak menolak keilahian, justru ini menolak kemanusiaan Kristus. Jadi doketisme mengajarkan Kristus itu bukan manusia. Dia tidak memiliki tubuh, tidak memiliki roh manusia, cuma kelihatannya saja seolah-olah seperti manusia. Jadi ini semacam orang berilusi ya, melihat Kristus seperti manusia padahal sebenarnya bukan. Nah, ada berikutnya disebut dengan ebionisme. Nah, ebionisme kembali menolak keilahian Kristus. Ya, dia menganggap Kristus itu hanya seorang nabi. Jadi ebionisme ini bidat dari agama Yahudi. Jadi agama Yahudi yang bertobat jadi Kristen, tapi salah mengerti Kristus. Menganggap Kristus itu hanya semacam nabi biasa, manusia biasa. Kemudian ada yang namanya Eutychianism, dari bapak gereja namanya Eutychus. Nah, Eutychus ini nyeleneh, saudara ya. Dia berpikir ya, daripada kita bertengkar Yesus ilahi atau manusia, menurut Eutychus ya dicampur saja keilahian Kristus dan kemanusiaan Kristus itu dicampur gado-gado sehingga Kristus itu menjadi seperti pribadi yang hibrid antara campuran atau makhluk campuran antara manusia dan ilahi. Kira-kira seperti itu. Nah, Eutychus ini dilawan oleh bapak gereja lain namanya Nestorius, yaitu ajaran Nestorianism. Kebalikannya lagi, saudara. Kalau Eutychus itu mencampurkan, Nestorius justru memisahkan. Keilahian Kristus dan kemanusiaan Kristus itu berpisah total. Jadi seolah-olah Kristus itu memiliki dua kepribadian. Minggu lalu kita sudah belajar, kita hanya menerima dan percaya Yesus hanya memiliki satu pribadi, yaitu pribadi ilahi. Nah, Nestorius seolah-olah berkata, ini dipisahkan antara kemanusiaan dan keilahian Kristus itu sama sekali tidak ada hubungannya ya di dalam pribadi yang namanya Kristus ini. Ya, ini saudara sebagian kecil dari bidat-bidat kristologi yang pernah muncul di dalam sepanjang sejarah gereja. Dan di dalam perjalanannya, bidat-bidat ini sebenarnya sudah ditolak oleh bapak-bapak gereja yang lain di dalam berbagai konsili yang pernah dilakukan. Nah, itu mencapai puncaknya di dalam konsili namanya Kalsedon tahun 451 ya, di kota Kalsedon.
Saudara, di dalam konsili ini dikatakan, mereka memberikan satu penjelasan tentang Kristus bahwa truly God and truly man. Jadi Kristus itu adalah Allah sejati dan manusia sejati yang memiliki rasional soul and body, memiliki roh atau jiwa dan tubuh manusia. Secara esensi dengan Bapa, dia sama, ya, yaitu dia adalah ilahi. Secara substansi dengan kita, dia sama, yaitu adalah manusia. Di dalam segala hal, dia sama seperti kita, hanya satu, tanpa berdosa. Ini pengakuan iman Kalsedon. Nah, kemudian di dalam kalimat yang selanjutnya ini yang saya garis bawahi, Kalsedon mengakui bahwa di dalam pribadi Kristus itu ada dua nature, dua natur, tanpa pencampuran, ya, tanpa confusion, pencampuran seperti pandangan Eutikus, tanpa perubahan, tanpa pemisahan seperti pandangan Nestorius, dan tanpa separation, ya, ini juga sama artinya tanpa pembagian dan tanpa pemisahan. Nah, dikatakan bahwa properti masing-masing natur itu tetap dijaga. Dan itu terjadi di dalam satu pribadi. Tidak terpisah atau terbagi menjadi dua pribadi. Jadi Kristus itu tetap satu pribadi, saudara, yang memiliki dua natur, ilahi dan manusia. Ini pengakuan iman Kalsedon. Nah, saya akan perjelas lagi. Kalau Kalsedon sendiri mengakui bahwa Kristus ada satu pribadi memiliki dua natur di dalamnya. Lah, bagaimana pembagian dua natur ini di dalam diri Tuhan Yesus? Apakah Tuhan Yesus itu 50% Allah atau 50% manusia? Ataukah pilihan kedua, dia 100% Allah dan 100% manusia? Ya. Nah, Kalsedon, saudara, itu percaya bahwa Kristus itu adalah 100% Allah dan 100% manusia. Jadi katakan truly God and truly man. Jadi kita lihat ya, jangan kita berpikir oh, dalam Kristus ada pribadi, ada natur ilahi dan natur manusia, maka Kristus 50% Allah, 50% manusia. Enggak, saudara. Yang benar adalah yang bagian kanan. Yesus adalah 100% ilahi, sekaligus pada saat yang sama, dia adalah 100% manusia. Nah, sekarang saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang konsili Kalsedon ini. Jadi di dalam konsili Kalsedon percaya ketika Logos, ya, Allah pribadi kedua dari Tritunggal itu inkarnasi jadi manusia, dia itu menambahkan natur manusia 100%. Ingat ya, menambahkan natur, bukan menambahkan pribadi. Menambahkan natur manusia 100%. Dan perpaduan antara natur ilahi dan natur manusiawi di dalam pribadi Kristus ini, itu disebut dengan satu istilah hypostatical union. Ya, ini tidak usah dihafalkan, tidak apa-apa, buat satu wawasan bagi kita. Hypostatical union itu adalah perpaduan dua natur di dalam satu pribadi ilahi. Jadi ini istilah umum yang dipakai, saudara. Nah, saya akan menjelaskan sekarang apa yang menjadi sifat dari hypostatical union ini, supaya kita tidak salah ya mengenal Kristus. Pertama, tadi Kalsedon mengatakan dua natur ini bersatu, saudara, tapi tidak bercampur. Jadi kita harus membedakan istilah bersatu dan bercampur. Dua natur ini bersatu di dalam pribadi Kristus, tapi tidak nyampur seperti kopi dan susu ya, diudek nyampur. Atau jangan salah seperti Nestorius, dua natur ini juga terpisah seperti dua gelas, satu isi susu, satu isi kopi, tidak berhubungan satu dengan yang lain. Enggak ya. Dua natur ini bersatu di dalam satu pribadi. Kalau analoginya ya seperti kopi dan susu, susu kental manis di bawah, kopinya di atas. Nah, ini jadi di dalam satu gelas tapi tidak bercampur, sekaligus tidak terpisah. Nah, ini keunikan Kristus. Nah, masing-masing ini, saudara, masing-masing natur ini, ilahi dan manusiawinya ini, saudara, tetap pada keunikannya masing-masing dan tidak bisa saling bertukar sifat. Artinya, kemanusiaan Kristus itu ya tetap manusia, saudara. Sama seperti kita. Tidak pernah satu kali pun, tidak pernah satu detik pun, natur manusiawi Kristus ini berubah jadi ilahi. Atau sebaliknya, natur ilahi Kristus satu detik pun tidak pernah berubah jadi
manusia. Ya. Tidak pernah bertukar. Masing-masing tetap pada keunikannya sendiri-sendiri. Nah, contoh yang lain lagi, saudara. Tidak pernah juga sifat ilahinya Kristus ini meminjamkan kemahatauannya, kemahakuasaannya kepada kemanusiaan Kristus. Tidak pernah, saudara. Jadi tidak pernah kemanusiaan Kristus itu ngomong kepada keilahian, pinjem dong kemahakuasaannya, aku sebentar lagi mau ditangkap nih, mau disalib nih, pinjem dong kemahakuasaan supaya aku tidak mati. Oh, tidak pernah, saudara. Ya, jadi ini tetap pada naturnya masing-masing, tidak pernah bertukar tempat. Nah, berikutnya, sifat yang selanjutnya kita harus tahu. Di dalam kitab Injil, saudara, apa yang dilakukan masing-masing natur ini, baik ilahi maupun manusiawinya ini, seringkali itu diwakilkan di dalam pribadi Kristus. Saya kasih contoh ya, supaya lebih jelas. Maksudnya begini, perhatikan contohnya. Yohanes 8 ayat 58, kata Yesus ya kepada mereka, aku telah berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Saudara kalau membaca ayat ini, saudara lihat kata Yesus. Ayat ini, saudara, menunjuk kepada keilahiannya atau kemanusiaannya. Jelas ayat ini menunjuk kepada keilahian Kristus. Ya, ini yang ngomong ini sisi keilahian Kristus. Sebelum Abraham itu ada, aku itu sudah ada. Ini menunjuk kepada kekekalan Kristus. Berarti kepada keilahian Kristus. Nah, yang dimaksud dengan poin ini adalah, perhatikan, Yohanes tidak ngomong kata keilahian Yesus. Tidak ada, saudara. Yohanes cuma ngomong kata Yesus. Ya, kita harus ngerti sendiri. Ini Yesus ngomong dari sisi keilahiannya. Ya, contoh lain, Yohanes 19 ayat 28. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, aku haus. Yesus ngomong, aku haus. Ini kemanusiaan atau keilahiannya, saudara? Jelas ini sekarang kebalikannya, kemanusiaannya. Karena keilahian Kristus sebagai Allah ya dia tidak pernah haus. Perhatikan, Yohanes sekali lagi menulis, karena Yesus tahu. Yohanes tidak ngomong, karena kemanusiaan Yesus tahu. Lalu Yesus ngomong, aku haus. Tidak ada. Ya, Yohanes tidak pernah ngomong, ini kemanusiaannya, ini keilahiannya. Tidak ada. Jadi sekarang setelah kita mengerti tentang dua natur Kristus ini, ketika kita membaca Alkitab, saudara, kita harus tahu sendiri. Ini yang ngomong dari sisi kemanusiaannya atau dari sisi keilahiannya. Ya, jadi kita supaya jangan campur aduk. Loh, ini sebentar kok Yesus kok begini, sebentar kok Yesus begitu. Karena memang di dalam pribadi Yesus terdapat hypostatical union, perpaduan antara dua natur ini. Ya, nah sekarang jadi kita harus tahu apa yang dilakukan Kristus semuanya adalah tindakan satu pribadi, bukan sekedar tindakan masing-masing dari natur. Jadi semua penulis Alkitab, bukan hanya Yohanes, tidak pernah ngomong kemanusiaan Yesus berkata, keilahian Yesus berkata, tidak ada. Maka kita diharapkan ketika membaca Injil kita tahu semua yang dilakukan itu adalah tindakan pribadi, personnya. Alkitab tidak pernah menekankan atau secara eksplisit ngomong ini keilahiannya, ini kemanusiaannya, tidak ada. Ya, jadi saudara melihat ini semua harus dilihat dari satu kepribadian yang utuh. Nah, Charles Hodge mengatakan semua tindakan Kristus adalah tindakan dari pribadinya yang utuh, dari keseluruhan pribadi. Ya, ini membawa dampak kepada kita beberapa hal selanjutnya. Dari sifat hypostatical union harus dilihat semua yang dilakukan Kristus, termasuk nanti kematiannya, kebangkitannya, itu adalah menunjuk kepada pribadinya. Meskipun di dalam pribadi itu terdapat dua natur, ilahi dan manusiawinya. Maka konsekuensinya, saudara, karena Kristus sekarang kita lihat itu sebagai satu pribadi, bukan sekedar ilahi atau manusiawi, konsekuensinya adalah ini. Sifat berikutnya, kemanusiaan Kristus ikut menjadi bagian objek penyembahan kita, meskipun bukan dasar penyembahan. Kita tidak bisa, saudara, ketika kita berkata, aku percaya Yesus Kristus sebagai juru selamatku,
lalu kita ngomong, oh saya hanya mau menyembah sisi ilahinya tok. Saya tidak mau sisi manusiawinya. Saya hanya mau menyembah, mengagungkan dia, sisi ilahinya saja. Nggak bisa, saudara. Kristus bukan dipisah-pisahkan seperti itu. Nanti kita jatuh kepada Nestorian tadi. Maka konsekuensinya adalah kemanusiaan Kristus itu turut menjadi bagian objek dari worship, penyembahan kita. Meskipun itu bukan jadi dasar, bukan menjadi ground daripada penyembahan kita. Ya, saya kutipkan kembali Charles Hodge mengatakan, bukti nyata, ya kesimpulan nyata yang nyata daripada pengajaran ini adalah the man Christ Jesus is the object of religious worship. Nah, ini, ya, kemanusiaan Kristus tetap menjadi objek penyembahan kita, meskipun humanity of Christ, sisi kemanusiaannya itu is not the ground of worship, bukan dasar dari penyembahan kita. Tapi tidak bisa dilepaskan, itu menjadi bagian dari penyembahan kita. Francis Turretin juga sama, ya, bahwa penyembahan kita kepada mediator sang pengantara ini tidak dapat dijalankan tanpa kita mengikut sertakan human nature daripada Kristus. Jadi dia mengatakan, saudara, bahwa firman itu tidak bisa dipisahkan dari tubuh, dan tubuh itu juga tidak bisa dipisahkan dari firman. Jadi di dalam pribadi Kristus, kita tidak lagi memisahkan, ini manusiawi, ini ilahinya. Lalu kita hanya mau menyembah yang ilahinya saja, atau kita mau menyembah yang manusiawinya saja. Tidak bisa, saudara. Jadi inilah sifat hypostatical union. Ya, Francis Turretin mengatakan kalimat yang berikutnya. Nah, human nature atau tubuh Kristus itu bukan disembah dari dirinya sendiri. Juga bukan disembah karena dirinya sendiri. Karena itu adalah ciptaan. Ya, kita tahu, saudara, natur manusia Kristus itu ditambahkan di dalam pribadi Kristus. Tapi dia mengatakan, itu tetap benar kita katakan kita memujanya di dalam logos, di dalam sang firman itu, yang dimana tubuh manusiawinya itu secara pribadi bersatu. Ya, ini kalimat-kalimat penting yang harus kita ingat, ya. Jadi kita menyembah Kristus, mengenal Kristus adalah pribadi Kristus yang ada dua natur ilahi dan manusia, bukan untuk dipisah-pisahkan. Ya. Nah, saudara sekalian, pertanyaannya itu tadi ada sifat daripada hypostatical union. Sekarang pertanyaannya, saudara, kenapa kok Kristus itu harus memiliki dua natur, ya, di dalam pribadinya? Kenapa nggak ilahi saja? Kenapa nggak manusiawi saja? Kenapa harus ada dua natur ini yang menjadikan Kristus adalah satu pribadi yang unik? Nah, jawabannya sebenarnya sudah jelas. Peran Kristus sebagai mediator, pengantara antara Allah dan manusia, itu mengharuskan mediator ini memiliki dua natur. Dalam sisi kemanusiaannya, dia mewakili manusia yang berdosa, yaitu kita. Di dalam sisi keilahiannya, itu menjadikan kematian Kristus itu berkuasa untuk mengalahkan dosa, sehingga memberikan satu dampak pengampunan dan penebusan dosa. Jadi Kristus ini seringkali kan digambarkan di dalam traktat seperti jembatan antara Allah dan manusia. Sisi kemanusiaannya mewakili kita, sisi keilahiannya itu menjadikan kematian Kristus itu tidak sia-sia. Saudara, kalau Kristus itu cuma manusia biasa, saudara, lah kematiannya terus apa bedanya dengan kita? Tidak ada dampaknya apa-apa. Itulah sebabnya dia harus memiliki natur ilahi, supaya kematiannya itu memiliki sifat redemptif, menebus akan dosa. Ya. Francis Turretin kembali saya kutip mengatakan, kedua natur ini harus dimengerti bersatu. Ya. Jadi keduanya ini adalah supaya kemanusiaan, kelemahan dari kemanusiaan itu ada di dalam penderitaan itu, dan highest power, kuasa yang tertinggi, itu ada di dalam sisi keilahiannya. Jadi inilah keunikan Kristus, saudara. Di dalam kemanusiaannya itu
Dia memiliki highest weakness, kelemahan yang paling dalam dari sisi manusia, supaya dia bisa menanggung segala penderitaan kita. Tapi dalam sisi ilahinya, dia memiliki highest power, kuasa yang tertinggi, supaya dia mampu mengampuni manusia yang berdosa melalui penderitaan dan kematiannya itu. Jadi inilah sebabnya, saudara, Kristus harus memiliki dua natur di dalam dirinya. Ya, tidak mungkin hanya satu natur antara ilahi dan manusia saja. Nah, ini tentang hypostatical union. Nah, saya ingin menjelaskan, ketika kita sekarang mengerti di dalam pribadi Kristus ada dua natur, ilahi dan manusiawi, saudara. Ini sesuatu yang membingungkan banyak orang. Tadi di depan saya sudah menunjukkan bapak-bapak gereja yang keliru memahami tentang pribadi Kristus. Namun hingga hari ini banyak orang juga mempertanyakan tentang pribadi Kristus yang memiliki dua natur ini, saudara. Banyak orang mempertanyakan, termasuk adalah saudara-saudara kita dari agama sebelah, yang seringkali mempertanyakan, betulkah Kristus itu adalah Allah? Ya. Betulkah Kristus itu adalah Allah? Nah, kenapa mereka mempertanyakan bagian ini? Saya akan memberikan kepada kita sekarang satu apologetika sederhana. Ya, apologetika itu adalah satu pembelaan iman, bagaimana ketika orang mempertanyakan tentang iman kita, kita paling tidak bisa menjawab. Saudara, apa yang menjadi keberatan mereka tentang keilahian Kristus? Bagi mereka, Kristus hanya seorang nabi biasa, atau bahkan hanya seorang pendiri agama. Nah, salah satu keberatannya itu seperti ini, saudara. Ini muncul di YouTube di mana-mana. Ada satu serangan ya yang mengatakan bahwa Kristus sendiri tidak pernah mengklaim dirinya sebagai Allah. Jadi mereka menyelidiki Alkitab, lalu mereka mengambil kesimpulan Yesus bukan Allah. Kenapa? Karena Yesus sendiri tidak pernah ngomong, aku ini Allah loh, aku ini Allah loh, aku ini Tuhan. Tidak ada di dalam Alkitab menurut mereka. Nah, benar nggak sih saudara seperti ini? Saya akan mengajak kita untuk memahami ini dengan sebuah ilustrasi, supaya saudara bisa memahaminya dengan lebih gampang. Ya, saya berikan ilustrasi. Saudara, saya akan memberikan beberapa ciri-ciri orang. Nanti saudara tebak ya, orang ini siapa? Oke ya, siap. Yang pertama, dia selalu dikawal dengan super ketat, maksimum security. Ya, banyak bodyguard-nya di mana-mana, saudara, keliling bodyguard. Ciri kedua, dia tinggal di tempat yang khusus, tidak seperti kita tinggal di rumah biasa, di kampung, di mana perumahan. Enggak, tempat tinggalnya khusus. Berbeda dengan semua orang. Ciri kedua. Ciri ketiga, saudara, dia sangat dihormati, disegani. Orang ketemu dia, mengeluk-elukan dia, kadang-kadang hormat, tunduk, dan sebagainya. Oke ya. Ciri keempat, dia memiliki kuasa untuk membuat keputusan penting yang menyangkut hidup orang banyak. Dia memiliki kuasa, saudara. Bisa membuat banyak hukum, banyak peraturan untuk orang banyak. Oke. Dia selalu memimpin upacara-upacara kenegaraan, upacara-upacara yang penting di dalam sebuah negara. Dia selalu memimpin, jadi komandan atau inspektur upacara. Oke. Dia sering bertemu dengan pemimpin negara lain. Wah, kalau negara lain pemimpin datang, raja atau presiden negara lain, dia yang menemui, dia yang mewakili bangsa kita untuk berbicara dengan dia. Nah ini, dia sering terlihat naik mobil dengan plat nomor RI1. Makin jelas ya? Nah, saya yakin sampai di sini saudara sudah bisa menebak. Tapi saudara, dia tidak setiap kali mengklaim jabatannya. Oh, saya ini, tidak ada, tidak pernah, saudara. Lalu sekarang saya memberikan pertanyaan, siapa dia ini, saudara? A, olahragawan. B, dia seorang artis. C, dia seorang koki, chef, juru masak. Atau D, dia seorang presiden. Saudara, saya yakin ya, kita bisa menjawab pertanyaan yang gampang ini. Dia seorang presiden, saudara. 3 jawaban di atas itu salah semua. Maka saudara, hanya orang bodoh ya, yang menyangkali dengan ciri-ciri yang muncul yang tadi saya sebutkan ini. Orang masih tidak tahu atau pura-pura tidak tahu,
atau menyangkali orang ini adalah presiden. Oh bukan, dia bukan presiden, dia olahragawan. Ya, ini orang bodoh, saudara. Tuhan itu memberikan hikmat kepada kita, akal budi, untuk bisa menyimpulkan dari ciri-ciri yang muncul, kita tahu ini siapa, ini siapa, ini siapa. Meskipun sang presiden ini tidak setiap hari ngomong, "Woi, saya presiden loh, saya presiden loh." Enggak, saudara. Tapi orang tahu dari ciri-ciri, dari karakternya. Ngerti ya? Ini sebuah ilustrasi. Nah, saudara, kenapa saya memberikan ilustrasi ini? Lah, inilah yang terjadi pada Yesus, saudara. Yesus tidak pernah mengklaim di dalam Alkitab menurut mereka ya. Yesus ngomong, "Aku adalah Allah." Memang tidak ada ngomong seperti itu eksplisit, "Aku adalah Allah." Tetapi dari semua ciri-ciri yang muncul di dalam Alkitab, Yesus mau tidak mau harus kita simpulkan dia memiliki sifat ilahi, natur ilahi, pribadi ilahi di dalam dirinya. Sekarang saya berikan perbandingan contoh ilustrasi ini dengan apa yang dikatakan di dalam Alkitab. Pertama, Yesus mengklaim dirinya berkuasa mengampuni dosa. Ya, saudara perhatikan. Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapakah yang mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Saudara lihat, orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi sendiri mengakui Yesus itu mampu mengampuni dosa. Dan mengampuni dosa ini adalah suatu pekerjaan yang dilakukan hanya oleh Allah sendiri. Jadi dengan kata lain, saudara, pada waktu Tuhan Yesus mengampuni orang berdosa ini, Tuhan Yesus melakukan satu tindakan yang hanya bisa dilakukan oleh Allah sendiri. Ya, jadi ini ciri yang pertama, saudara. Tuhan Yesus melakukan apa yang dilakukan oleh Allah. Kedua, saudara, Tuhan Yesus mengklaim dirinya itu kekal. Ini ayat yang tadi saya kutip. Yohanes 8:58, kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Ini dia Tuhan Yesus mengklaim kalimat yang bukan main, saudara. Dia mengklaim dia kekal. Sebelum Abraham lahir, aku sudah ada. Dan saudara lihat jarak antara Abraham dengan Tuhan Yesus itu ribuan tahun. Tapi Tuhan Yesus ngomong, sebelum Abraham lahir, aku sudah ada. Aku lebih dulu ada ketimbang Abraham. Ya, ini mengklaim sifat kekekalan di dalam dirinya. Sekali lagi, ini adalah sifat Allah. Berikutnya, benarkah Yesus adalah Allah? Dia mengklaim dirinya tidak berdosa. Siapakah di antara kamu dapat membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapa kamu tidak percaya kepadaku? Saudara, siapa manusia yang berani mengklaim ini? Siapa pendiri agama yang berani mengklaim seperti ini? Siapa yang bisa membuktikan? Ayo buktikan. Aku berbuat dosa apa? Tidak ada, saudara. Hanya Yesus yang berani ngomong seperti ini. Ya. Ketiga, berikutnya, Yesus mengklaim dirinya sebagai satu-satunya jalan keselamatan. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekali lagi, siapa pendiri agama? Siapa nabi yang berani mengklaim seperti ini? Kalau tidak melalui aku, tidak ada orang sampai kepada Bapa. Ya, ini semua adalah klaim-klaim dari Tuhan Yesus yang tidak ada ditemukan di dalam diri siapapun. Berikutnya, saudara, ia menyamakan dirinya dengan Allah. Yohanes 5:18, sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri, dan dengan demikian ia menyamakan dirinya dengan Allah. Ya, ini menimbulkan kebencian di dalam diri orang Yahudi. Yesus menyamakan dirinya dengan Allah dengan mengklaim diri dia adalah anak Allah. Ini. Selanjutnya, benarkah Yesus adalah Allah? Ia tidak menolak disebut sebagai Allah. Ini yang tadi saya katakan, saudara. Kalau saudara ketemu Bapak Presiden Jokowi, saudara tidak usah ngomong Bapak Presiden, ya, atau Jokowi tidak usah mengklaim, oh saya presiden loh, saya presiden, tidak usah. Ya, saudara tahu sendiri dia presiden. Dan ketika saudara menyebut selamat pagi Bapak Presiden,
dia tidak akan menolak. Oh, jangan sebut itu, saya bukan presiden. Enggak, saudara, karena dia memang presiden. Yesus juga sama. Thomas menjawab, ya Tuhanku dan Allahku. Dan Tuhan Yesus tidak menolak. Woi Thomas, jangan berlebih-lebihan ya. Saya bukan Tuhan, saya bukan Allah. Jangan keliru kamu. Enggak, saudara. Dia menerima apa yang Thomas katakan kepada dia. Berarti dia mengakui apa yang Thomas katakan itu satu kebenaran. Berikutnya, dia diakui sebagai Allah. 1 Yohanes 5 ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya, Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Nah, saudara kurang jelas apa, saudara? Yohanes sendiri mengakui di dalam suratnya, di dalam Alkitab, bagian dari Alkitab kita, dia adalah Allah yang benar. Apa sih perlu Tuhan Yesus itu ngomong ke sana kemari, ngomong terus, aku adalah Allah loh, aku adalah Allah loh. Tidak perlu. Yohanes sudah tahu. Dia sudah bisa menyimpulkan sendiri, dia adalah Allah yang benar. Ya. Nah sekarang saya berikan penghujung sebagai apologetika jawaban tadi. Benarkah Yesus tidak pernah mengklaim dirinya adalah Allah? Saudara, di dalam Alkitab ya, kalau saudara cari kalimat, Yesus berkata, atau Yesus mengklaim, aku adalah Allah. Kalimat seperti itu tidak ada. Tapi bukan berarti Yesus tak pernah mengklaim dirinya Allah, saudara. Saya berani mengatakan, Yesus berulang kali mengklaim dirinya adalah Allah. Saya buktikan ya sekarang. Semua ada di dalam kitab tulisan Yohanes. Nih. Yohanes 6 ayat 51. I am the living bread. Akulah roti hidup. Yohanes 8:12. I am the light of the world. Akulah terang dunia. Yohanes 10 ayat 7. I am the door. Aku adalah pintu. Yohanes 10 ayat 11. I am good shepherd. Aku adalah gembala yang baik. Yohanes 11:25. I am the resurrection and the life. Akulah kebangkitan dan hidup. Yohanes 14 ayat 6 yang tadi kita baca. I am the way, the truth, and the life. Yohanes 15 ayat 1. I am the true vine. Akulah pokok anggur yang benar. I am. Lalu di dalam Yohanes 8 ayat 58 tadi yang kita baca, bahasa Inggrisnya seperti ini, saudara. Truly, truly I say to you, before Abraham was, I am. Ya, sebelum Abraham ada, I am. Lalu Wahyu 21 ayat 6. I am Alpha and Omega. Aku adalah Alpha dan Omega. Ya, Alpha ini huruf pertama Yunani, Omega ini huruf terakhir Yunani. Jadi diterjemahkan akulah yang awal dan yang akhir. Saudara, I am muncul berkali-kali di dalam surat Injil Yohanes dan kitab Wahyu. Apa urusannya I am dengan klaim Tuhan Yesus sebagai Allah? Di dalam pengajaran kita tentang teologi tentang Allah, saya pernah menjelaskan, saudara, siapa sih nama Allah kita, saudara? Ketika Musa tanya kepada Tuhan, Tuhan, siapakah namamu? Di dalam Keluaran 3 ayat 14, Tuhan berkata seperti ini. God said to Moses, I am who I am. And he said, say this to the people of Israel. I am has sent me to you. Saudara lihat hubungannya. Ketika Musa tanya kepada Allah, Tuhan, kalau nanti aku ditanya bangsa Israel, nama Allah itu siapa? Tuhan ngomong, namaku adalah I am who I am. Aku ya adalah aku. I am lah yang telah mengutus aku kepada engkau. Saudara lihat, I am. Ini nama Allah, saudara. Dan di dalam sepanjang Injil Yohanes, Tuhan Yesus berkata, I am. Terus I am. Ini kebetulan bukan, saudara. Tuhan Yesus di dalam kalimat ini, dia mengklaim dirinya sebagai I am. Yang tidak lain tidak bukan adalah Yehova itu sendiri. I am who I am. Maka seperti tadi ilustrasi yang saya berikan. Tuhan Yesus tidak ada di dalam Alkitab ngomong, aku adalah Allah. Tidak ada. Tetapi dari semua ciri-ciri yang dimunculkan di dalam Alkitab, hanya orang bodoh setelah membaca Alkitab pura-pura tidak tahu Yesus memiliki sifat ilahi, natur ilahi, dan pribadi ilahi.
Kalau orang itu waras pikirannya, cara berpikirnya, nalarnya berjalan dengan baik, ketika membaca Alkitab harus menyimpulkan Yesus adalah Allah itu sendiri. Ya, jadi ini apologetika sederhana, saudara. Saya harapkan nanti kalau sudah ditanya orang, sudah bisa memberikan jawaban sederhana kepada orang yang mempertanyakan tentang siapakah si Yesus itu. Jadi hari ini kita telah mengakhiri satu pertanyaan ini. Jadi Yesus ini siapa, saudara? Allah atau manusia? Jawabannya adalah dua-duanya. Yesus adalah Allah 100%, tapi pada saat yang sama, dia adalah manusia 100% sama seperti kita. Hanya dia tidak berdosa. Saya harapkan materi pada pagi ini boleh memberikan pengertian yang lebih dalam kepada kita tentang pribadi dan identitas dari Tuhan Yesus. Oke ya, saya akan berhenti sampai di sini. Nah, silakan kalau ada yang mau ditanyakan.